Shalom, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa kembali dalam renungan sukacita pada pagi hari ini. Melanjutkan kisah Elia dari 1 Raja-Raja 17 ayat 6 dan 7, saya berikan judul pada pagi hari ini adalah Ada Pintu yang Lain. Mari kita lihat lebih lanjut kisah Nabi Elia di tepi sungai Kerit. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering. Dapat dibayangkan, saudara, kekagetan dan kekecewaan Elia saat ia berjalan menuju sungai untuk memperoleh air minumnya. Ia melihat pada bebatuan yang kering di dasar sungai. Tidak setetes air pun tersisa. Sebuah tragedi telah menimpanya. Sungai itu telah kering. Kita tidak tahu berapa lama Tuhan menguji nabinya dengan sungai kering itu. Untuk sementara waktu, Elia harus menunggu dalam iman. Seakan semua janji-janji telah gagal. Tuhan telah meninggalkan dia dalam kematian yang penuh penderitaan di tempat sunyi tersebut. Tetapi seiring dia menunggu dan mendengarkan, Tuhan menyatakan perkataan ini. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Apa kita melihat bagaimana Tuhan menutup sebuah pintu agar dia dapat membuka pintu lainnya? Saat Tuhan izinkan untuk sungai itu mengering, kita seringkali berduka dan menyalahkan Tuhan karena mencobai kita. Apakah Elia sedang murtad saat sungai itu mengering? Tidak, saudara. Dia sedang bertumbuh secara rohani. Tuhan menutup Kerit sebelum dia membuka Sarfat. Elia benar-benar melihat Kerit kering dan tanpa harapan sebelum Tuhan memperkenalkan Sarfat. Iman memang harus diuji, saudara. Selalu ada waktu di mana segala sesuatu tampak betul-betul tanpa pengharapan. Itu terjadi pada Elia, dan itu juga akan terjadi pada kita. Di hari-hari ini, kita temukan orang-orang dengan sungainya yang mengering, saudara. Kita dipanggil untuk membantu mereka melihat bahwa dunia belum berakhir. Salah satu pertanyaan paling berat untuk dijawab seorang hamba Tuhan adalah, kenapa? Kenapa corona begitu merusak kehidupan? Contohnya, kenapa bayi saya harus meninggal? Kenapa saya harus kehilangan pekerjaan? Kenapa usaha saya ambruk? Kenapa anak-anak saya begitu tidak peduli pada hal-hal rohani? Kenapa pendamping saya meninggalkan saya demi orang lain? Di bawah emosi stres kehilangan kita cenderung mempersalahkan Tuhan karena telah membuat kesalahan-kesalahan mengerikan sehubungan dengan hidup kita. Begitu manusiawi, saudara, melihat demikian karena kita tidak dapat memandang masa depan. Apakah saudara ingat kisah Yusuf? Juga kisah Ayub? Nasib bisa cepat terbalik seperti membalik telapak tangan. Tetapi sejenak kemudian kita membaca cerita Yakub tergesa-gesa menuju ke Mesir. Hatinya dipenuhi kebahagiaan. Sungai yang lain telah mengalir dalam hidupnya. Lalu kita mendengar perkataan Yusuf kepada saudara-saudaranya. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Kejadian 50 ayat 20. Di dalam Roma 8 ayat 28, tentunya kita juga mengingat sebuah ayat yang sangat menghibur kita. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Tuhan bersukacita atas mereka yang percaya kepada firman-Nya dan tetap setia kepadanya. Bahkan sementara hati mereka sedang remuk di dalam duka cita.